selalu memberikan perlindungannya kepada kita, kepada anak cucu kita, kepada zuriat dan keturunan kita, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat di dunia wa fil barzakh wa fil akhirah. Dan tidak lupa kita bersama-sama memperbaharui niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku beriktikaf di dalam ini masjid sunat atasku karena Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dzurriyyat serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, menyambungi pembicaraan kita dalam Kitabul Adab ini, yaitu kita sudah alhamdulillah selesai membicarakan tentang adab di dalam makan dan minum. Nah, kemudian adab yang ke-13 yaitu qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Adab yang ke-13 adalah adab ketika kita mencukur rambut. Jadi salah satu daripada adab di dalam kitab ini adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana para ulama salafus saleh mengajarkan, dan bagaimana mereka pengalaman ketika mereka memotong atau mencukur rambut mereka. Di antaranya adalah yang pertama, hendaklah ia memulai memotong rambut itu dari arah kanan secara keseluruhan. Biasanya kan kita memotong rambut itu ada dua macam. Ada yang langsung habis begundul, nah ada juga yang merapikan aja. Merapikan dalam arti yang panjang itu dipendeki, kemudian diles sekelilingnya. Nah ini hendaklah dianjurkan pada bagian yang kanan. Ini jarang kita perhatikan. Jadi kadang-kadang kita langsung aja duduk kayak biasa, semuanya lalu langsung guring, lalu mulai guring juga. Nah jadi kita, apalagi kita mau upah lawan tukang gunting tadi, jadi kita mulai kanan lah. Ada salah dan ini ada saring juga. Ada apa aja kiri dulu aja, ada bagian kanan. Kemudian setelah bagian kanan, kemudian baru sebelah kiri. Sebagaimana yang demikian ini tata cara baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bercukur ketika beliau Hajjatul Wada, haji terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi haji wada itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau di ketika tahallul itu beliau memotong atau mencukur rambutnya, mendahulukan pada bagian yang kanan, kemudian pada bagian kiri. Sebagaimana yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, lamma rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jumrata. Jadi di ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai melontar jumrah, kemudian beliau wa nahara, memotong korban. Nah lalu
beliau mencukur rambut beliau. Maka rambut yang telah dicukur tadi maka beliau memberikan bagian sebelah kanan terlebih dahulu dari kepalanya, di kanan sini dulu. Nah, kemudian dicukur oleh tukang cukur. Kemudian beliau memanggil Abu Talhah. Tsumma da'a Abu Talhah. Kemudian beliau memanggil Abu Talhah. Ya bahasa kita, Abu Talhah sini. Lalu beliau memberikan rambut tersebut, rambut Rasulullah, kepada Abu Talhah. Di kanan tadi habis dicukur, diambil Nabi, dipanggil Nabi sahabat yang bernama Abu Talhah. Abu Talhah. Nah, diberikan Nabi rambut sidit tadi. Nah, kemudian setelah itu Rasul juga mencukur bagian rambut kepala yang kiri. Kemudian berkata kepada tukang cukurnya, fakhalaqahu, cukur. Nah, kemudian fa'atahu Abu Talhah. Lalu kemudian beliau memanggil lagi lawan Abu Talhah seraya berkata, rambut yang bagian kiri ini bagiakan kepada orang-orang akhir. Hanya sampai sekarang rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada di mana-mana negara, khususnya di Museum Turki Topkapi. Nah, di situ ada beberapa helai rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah 1400 tahun yang lalu rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada dan terpotong daripada kepala beliau yang mulia. Nah, itu ukuran manusia biasa, rambut itu rusak sudah sekalipun dirawat. Tapi Masya Allah, ini adalah manusia luar biasa, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam satu riwayat, apabila bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal, itu rambut itu dikeluarkan, dicelupkan ke banyu. Berapun orang banyu itu, karena ini berkahnya luar biasa daripada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam beberapa hadis, jangankan rambut Rasulullah, jangankan jenggot Rasulullah, jangankan gigi Rasulullah, sampai-sampai darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun itu adalah suci. Jadi kalau kita mengaji fikih bab najasat, bab najis, itu salah satu najis itu adalah darah. Darah itu najis. Jadi mau dimakan atau diminum hukumnya haram, apapun alasannya. Kalau bang misalnya kena kuat lalu minum darah ular kobra, tidak ada boleh. Lain-lain aja anak kuat. Sudah dipadai, bila lelakian tuh anak kuat, ambil banyu putih. Ini terdapat dalam kitab. Berarti ini adalah pengalaman dan amalan daripada para ulama. Jadi baca ya lawan banyu nih, ini contohnya banyu putih aja, jangan banyu putih disamut kena, banyu putih aja. Baca ya qahar 7 kali. Ya qahar, haknya bertasydid. Ya qahar 7 kali. Jangan lebih, jangan kurang. Nah, habis itu lagi 7 kali membaca yang diulang-ulang, la ilaha illallah al-wahidul qahhar. 7 kali juga. Tiupakan ke banyu. Habis tiupakan ke banyu, nah siramakan lawan si oto halus tadi. Insya Allah ada gina perbedaannya.
Itu pian mun betakun lawan guru sopan baik ulun nu madahi. Inggih sob. Guru bertanya guru. Gurunya tahu. Mun gurunya kada tahu, guru bertanya guru lanjut. Apa bacaan amalan supaya kuat guru aja. 2 bulan nih guru sudah aja. Ada kawaman asah karisnya bengkok. Kayak apa? Ujung guru kenapa betakun lawan aku? Datangi sana berbuat. Oh. Nah, jadi dalam kitab tuh ada ya qahar, ya qahar, ya qahar 7 kali. Kemudian 7 kali lagi dibaca ulangi la ilaha illallah al-wahidul qahar. Baiklah. Ada pengajian angka berapa tuh pernah jual sampaikan itu. Amal akan langsung coba akan ya. Tapi jangan sekali aja ulangi lagi gini. Mau kayak minum obat juga masa minum obat kuat itu misalnya jamu untuk sekali seumur hidup lah, ada ulangi. Nah itu 7 kali dan bacaannya bujuri. Jangan ya kahar itu luput bacaannya. Ya kahar itu artinya Allah Ta'ala yang perkasa. Minta kita yang mau perkasa supaya diperkasakannya. Memang ini sebahagian ulama ada yang menyatakan makruh. Berdoa meminta supaya kuat dalam hubungan suami istri itu makruh. Tapi kalau gara-gara seperti itu istrinya minta cerai terus, maka ini diperlukan oleh ini. Nah, kita kembali. Termasuk Masya Allah air kencing Nabi Muhammad SAW itu suci. Ada sahabat yang meminum darah dari bekam Nabi. Nabi tidak menyatakan haram, keluarkan, muntahkan, kada. Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari mencium bau wangi di ruangan rumahnya di sebuah wadah, diminum oleh beliau. Ketika pagi hari ujar Rasulullah, mana air yang di wadah sini? Wahai Abu Ayyub, ujar Abu Ayyub Al-Ansari, ulun minum nih Rasulullah. Kenapa garam? Kenapa ikan minum? Nyaman bener baunya. Jadi kayak bau minuman tak aroma tuh. Ya bahasa kita mau kayak ya nyaman tadi bang, ulun minum kebetulan ulun haus. Nah lalu akhirnya itu ujar Rasulullah, aku malam tadi kencing di wadah situ. Pagi ini hendak buang. Apa jawab Nabi? Nabi tidak komentar apa-apa. Artinya mengatakan bahwa itu ada najis. Bisa? Yang lainnya kayak kita, teringat kita, macam-macamnya kita nih, serba kurangnya. Dan itu kelebihan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diberiakan. Jadi nang bagian kanan tadi disuruh Nabi kepada Abu Talha untuk menyimpan, sedangkan bagian kiri tadi dibagikan Nabi kepada orang-orang yang hadir di situ. Iksimhu bainan nas Nabi bagiakan nama ini. Nah kemudian hendaklah ia sewaktu bercukur itu, sewaktu bergunting tuh. Namun kau jangan guring. Hendaklah ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma berzikir ini kan kita nih hati-hati juga kadang-kadang. Kadang-kadang kita berzikir itu bujur aja, cuman menyoloknya waktu kita berzikir, lalu orangnya melihat mau dikaya ke kealiman. Allah. Maksudnya tuh pelan-pelan aja atau baca salawat. Orang tukang gunting ini mencukur terus jadi lah. Ada kebanyakan kita lah bila bergunting itu apa? Nang dicukur lawan nang tukang cukur pengguyang orang. Nah aja, kamu tahu siapa nya? Kan dia terus tuh. Atau yang kedua, bila ramai aja, guring. Insyaallah.
mudah-mudahan kita kawal lah. Baca salawat kata salah aja bang. Oh, sambil lagi perhatikan di kaca atau kalau kucukur terus akhirnya kegundul gitu. Ayah si Paloi bergunting loh kok. Tukang gunting nih, oh kisah aja terus. Maka kisahnya panjang benar. Pendek ya. Oh, cukur terus juga. Maksud si Paloi ini pendek kisahnya, jangan panjang, pendek ya akhirnya sampai habis gundul. Dan hendaklah ia memberikan upah kepada tukang cukur itu upah yang menyenangkan hatinya. Jangan bebarang aja. Bebarang aja tuh uyuh-uyuh. Upah apakah? Apalagi kita upah sesuatu itu wajib hukumnya mengatur, menyepakati berapa upahnya. Tukang manukang apakah baiki apakah? Takuni upahnya. Jangan sudah jadi berapa upahnya? 300 ya. Hah, larang aja. Nah, maka sudah dikeluarkan. Nah, jadi bakor. Itu satu. Yang kedua, bila misalnya kelarangan, ya sudah ada jadi. Berapa upahnya? Saano melarangnya. Ini saya itu bang, Pak, dawiakan nggak adakah? Nah, ada kan pilihan. Mun sudah dikerjakan, lalu kita komplain, tangali sedikit. Tapi biasanya kalau di tong gunting tuh ada sudah bacaannya dewasa sekian, kemudian apalagi anak-anak sekian jam. Bila nang embel-embelnya salon, tak larang sedikit tuh. Bila nang pegunting di DPR murah aja. Di DPR tuh di bawah pohon rindang bahari gitu. Bahari ada tukang gunting tuh nang. Ulun mah ingat bener tuh masih nang cek gitu guntingnya. Mun ini nyaman bener ya listrik sudah. Mun bahari kesian ya. Ada juga nang bahari lagi gunting lawan soroy aja. Bahari cuma menjadi tukang cukur itu juga dijaga kesehatan masker. Karena pian rambut kita ini bila makin pendek makin berbahaya. Jadi ada tukang gunting mengisahkan loh ya kasihan kayak itu aja. Jadi tukang gunting itu sudah tua tuh kadang-kadang dia dibetulkan. Kenapa? Kadang-kadang bila ada masker bayangkan sehari 5 kepala aja. Sehari 5 kepala aja. Berarti sebulan berapa? 150 kepala. Oh. Masuk rambut halus tuh. Jadi bahkan sampai aja kadang-kadang masuk ke kulit rambut. Dan kayak itu kasihan. Maka ada kawan namanya sudah gawian masing-masing. Jadi artinya kita jangan menawar lagi. Mojok, udah sedikit ini 20.000 jual aja, nah aja 10.000 aja. Jangan. Jadi bila kita hendak potong apa atau hendak bahan apa, bila berapa yang dipintanya, ya sudah, beri gitu jangan lagi ditawar. Kasihan orang. Nah jadi tanpa ada tawar menawar. Kemudian yang keempat, hendaklah ia waktu dicukur itu menghadap kiblat kalau kawat. Kalau kawat, mau ada kawat jangan salah hadap kemana-mana. Di sunatnya. Dan hendaklah yang tukang cukur itu dipilih bahwa dia adalah beragama Islam. Wa yustahabbu aunun. Nah, jadi ujar Pak di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bahwa dianjurkan al-khaliq ini musliman, artinya orangnya Islam. Orangnya Islam. Tapi kada dilarang juga misalnya lawan non muslim. Tapi alhamdulillah banglah rata-rata tuh nah. Kalau nang tukang gunting pasaran tuh nang istilahnya
uang gunting nang 20 ribuan, nang 15 ribuan itu rata-rata orang Islam aja. Tapi jangan binian, kan kecuali bininya. Ada bapak melotong binian, apalagi ada anunya, ada pijatnya. Wah cocok ya situ ketujuh Pak Haji nih aja. Ada pijatnya. Nah ada boleh. Bukan masalah guntingnya ini, nang lawan jenisnya nih. Atau sebaliknya misalnya, nang tukang gunting ini laki-laki, nang bepotong ini bebinian, nah jangan. Nah jadi diharap kalau mendengar langkah ini, kawan-kawan nang tukang potong rambut, jangan bahasa kitanya jangan tersinggung. Ada, untuk pilih ya laki-laki bebinian lawan aja, mana dapat rezeki, jangan insya Allah ada rezekinya. Tukang urut tuh itu juga. Mun urut dengan wajah bang, nang urut nang capek, uyo, pegelin-lino aja kan. Nah itu si tukang urutnya, tukang pijatnya laki-laki memijat kepada laki-laki juga. Jangan memijat kepada perempuan. Walaupun tua, apalagi muda. Nyaman belawas ini. Orang laki-laki biasanya sejam aja, ini 3 jam. Ini di pinggang ikam aja ada masalah dia mau diurut, masya Allah. Apalagi berisi laki, si lakinya kada cemburu istrinya dipijat oleh laki-laki, naudzubillah itu. Naudzubillah. Itu di dalam kitab Nasaihul Ibad, ujar Nabi, salah satu yang masuk neraka tanpa dihisab itu adalah dayus. Dayus itu seorang suami yang punya istri atau seorang laki-laki yang punya anak gadis, ada kecemburuan, ada rasa cemburu. Nah kecuali ada pendapat ulama, tukang pijatnya nih laki-laki memijat kepada perempuan, ini tukang pijatnya spesialis, misalnya patah, Guru Hasan. Tapi beliau mengurut itu ada batasnya. Ada buka bajunya. Ada. Bahkan masih berbaju itu aja kan sih. Titik nang diurut pulang, nang dipijat langsung ke sakitnya tuh aja. Misalnya krak ya itu aja. Umpama tuh. Atau misalnya tukang pijat ini perempuan, si laki-laki ini berurut, ada lagi yang bisa. Misalnya beliau ini bidan, nah bidan tuh biasanya bisa memijat juga parut nih. Ada orang yang parutnya ini tak turun, kalau binian peranakan tak turun, lalakian misalnya dibawa kemana-mana sudah kada kawa, itu aja yang bisa makan. Biar kada nyaman-nyaman parut tak turun, pak kami ada tapi lancar sakit tadi bang. Nah lalu itu pun ada batasnya, dihadapi jangan berduaan di kamar. Kan biasanya kalau orang berpijat itu dalam kamar, masuk ke kamar aja. Berduaan, lakian binian. Nah, ini kada boleh. Ini dulu waktu di Salawatan, rupanya ada tukang pijat biar angkat tangan. Maaf gurulah aja. Mun kita nih jadi tukang pijat berpilih-pilih, ada mau makan ya, kayak apa aja? Ya dulu terserah biar nih. Ulun sekadar menyampaikan menurut atau tidaknya kembali kepada pribadi masing-masing. Ya karena kita nih majelis taklim bukan pondok pesantren. Kalau pondok pesantren penerapan daripada aturan itu harus. Kalau di majelis taklim ini orang dengar, kadang-kadang suka mendengar, kadang-kadang ada suka, kadang-kadang memakai, kadang-kadang hilang, itu ya sudah. Tapi untuk juga aku mengaji, jadi tahu tuh. Nah kemudian hendaklah apabila selesai bercukur, nah biasanya mandi loh kok, maka hendaklah ia sholat sunnah 2 rakaat. Jarang juga gitu deh, habis bergunting mandi sudah. Warna nyaman tuh pas bener leh, hendak bercukur bergunting rambutnya hendak zuhur di jam 10:30 misalnya, setengah jam bercukur jam 11,
mandi sekitar 10 menit langsung lagi pas bener tuh. Jadi sekalian nih kan sembahyang sunatnya, kawan sembahyang sunat habis dicukur ini. Nah kemudian di antara yang adabnya lagi menimbun rambut. Nimbun tuh mengubur. Jadi rambut tuh jangan dibuang sembarangan. Cuma kita nih namanya becukur nih kadang-kadang lah di mana ya, di tukang gunting itu kan dibuang orang aja. Dibuang orang. Nah apalagi ini adalah bercukurnya atau memotong rambut bagi perempuan, kepada perempuan. Di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i dan mazhab Imam Hanafi, kalau tidak salah, kalau Syafi'i nyata sudah, itu rambut perempuan itu termasuk aurat sekalipun sudah dipotong. Sekalipun sudah dipotong, sudah masuk aurat. Misalnya perempuan nih potong rambut lalu dibuangnya, lalu ada yang melihat laki-laki lain, ya rambut siapa ini beginian, itu menurut dalam mazhab Syafi'i hukumnya itu aurat. Makanya disuruh kita menguburnya, disuruh menimbunnya di dalam tanah seorang lah, jangan tanah orang, tanah seorang. Sama nang menguburakan nang apa habis orang beranak itu apa? Nah tambune itu di tanah seorang atau di tanah nang orangnya mah izin nih, jangan anu 10 anak sini di tanah orang berataan, jangan rusak tanah orang. Ada jar beberkat apa tanah seorang. Misalnya tanah orang juga, tapi orangnya memberi izin dalam arti kemana lah zaman nih apa aja sih ini hendak mengubur tambun ini kemana? Ke tanah aja kubur di situ. Atau ada apa itu? Hari ini kada bawa padahan. Ada jar walaupun aku kada bawa padah, orangnya kada menanggur juga naik kurang kedua nih. Bila ditakur masakan ke parang, wah itu ngalih masakan bener aja bang lah. Nah dianjurkan waktu menimbun itu membaca istighfar agar rambut tersebut menjadi saksi pada hari kiamat, menjadi saksi pada hari kiamat, termasuk kita memotong kuku atau sunat. Nah kalau laki-laki memotong rambut tadilah sudah jelas bolehnya. Ada terkisah sih kalau perempuan kayak apa? Dalam pendapat para ulama bahwa memotong rambut bagi perempuan itu diperbolehkan apalagi ada hajat. Ada hajat tuh misalnya rambutnya dipanjang, bakutuk banyak, foto beli pastur foto misalnya, itu boleh aja. Tapi jangan sampai potongannya tuh kayak lelakian. Nah seorang perempuan memotong rambut seperti laki-laki, nah seperti laki-laki itulah yang dilarang, bukan memotong rambutnya. Apalagi suaminya yang menyuruh, ikutnya rambut panjang bener aja, ada bagus juga rambut panjang bener sampai 10 meter 60 panjang, ya apa kali benar mandi wajib itu. Nah jadi dipotong itu pun bila memotong rambut perempuan ini jangan sembarangan dibuang, dikubur supaya jangan terlihat oleh orang lain. Nah karena yang demikian itu adalah perintah daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam amara bidafni sya'ri. Nih bila rambut kepala nih disuruh sidin untuk mengubur tadi, atau rambut ketiak, bulu ketiak, atau bulu kemaluan. Bulu kemaluan tuh sunat juga dipotong. Cuma seorang aja memotongnya, jangan ke tukang cukur.
apa nih aja anak becukor bener ay maka pian begundul sudah nggak becukor nang di bawah aja kada boleh cukor seorang aja. Dalam sebuah kitab, lupa nama kitabnya, adab di dalam diri kita ini, bulu kemaluan ini jangan sampai berumur 40 hari. Bila lebih itu mah gondrong benar. Nah, maka bila panjang dan lebih daripada 40 hari, kata ulama apa? Syaitan suka nongkrong di situ. Mau dikayak angkringan itu nongkrongnya atau di situ. Lalu kadang-kadang pikirannya macam-macam tuh. Kan bulunya tuh beparakan lawan senjatanya. Lalu senjatanya ini macam-macam pikiran kita. Nah itu dicukur. Ya terserah aja cukur habis kah? Mau cukur habis kayak kakan-kakan. Ya dihandapi lah itu nah. Tahun gunting dah. Ada cukuran yang anak tuh kan yang taman sedikit lawan gunting itu jangan sambil pandir kan hati-hati tinggi jangan mau bini terpotong habis sama tapi ketika luka itu nang laki kan sedih gada nang bini nang sedih benar kemudian yang kedelapan hendaklah ia jangan memotong rambut kah atau bulu apakah atau kuku termasuk dikala ia sedang berhadas besar. Nah, dikala berhadas besar jangan. Ada yang mengatakan karena hukumnya adalah makruh. Nah, hukumnya makruh artinya kita tidak memotong waktu berhadas besar itu lebih baik daripada memotongnya. Nah, ada juga ulama yang mengatakan kalau kita memotongnya waktu berhadas termasuk perempuan ada rambutnya segumpal misalnya rontok atau kukunya patah kah atau dipotongnya karena hajat sewaktu dia haid atau nifas. Nah itu ada sebagian ulama yang memberikan saran agar sewaktu mandi wajib dimandihi disertakan waktu mandi itu. Disertakan karena pendapat mereka bagian tubuh yang terlepas itu menuntut kita di akhirat karena dia tidak disucikan. Ada juga ulama yang menyatakan kalau itu kada sengaja ya hilang aja sudah. Nah artinya pun hendak memotong rambut, memotong nang bulu-buluan termasuk rambut kepala itu jangan sewaktu sedang berhadas besar maksudnya kan berhadas kecil. Nah kemudian hendaklah ia tidak menggunakan semir yang berwarna hitam. Jangan menyemir rambut berwarna hitam. Ini bagi orang yang sudah beruban. Baik ubannya sedikit, separuh atau sekepalaan. Nah dia dibolehkan untuk menyemir rambutnya dengan inai itu. Jadi kita bersemir tuh hati-hati juga. Pertama jangan warna hitam, yang kedua bahan semir yang digunakan ini jangan sampai menutupi puri-puri. Wajib atau waktu berwudu kita ada sah. Tapi kalau berwudu kan cukup rambut saja. Ini waktu mandi wajib ada sah. Nah ini dalam pendapat kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi ada dua perkara yang ada yang dibolehkan orang beruban itu untuk bersemir hitam. Ada dua perkara. Yang pertama ketika seorang laki-laki kepalanya ini beruban semuanya, kumisnya ini putih beruban, janggutnya beruban juga. Nah ini ketika hendak berperang sunat dianjurkan disemir hitam. Oh jadi musuh itu takutannya jenang musuh ini pemuda berdatangan turun ini menang tuha
Yang kedua, bagi perempuan yang dengan izin suaminya. Kalau kita laki-laki ini beruban, apalagi umur lebih 40, wajar aja tak? Nah kada wajar umur 10 tahun beruban. Apa dipikirkan? Umur 40 ke atas sampai lagi 50 beruban sudah, itu wajar aja. Itu namanya pemberitahuan malaikat maut bahwa kita parat mati. Nah lalu kalau seorang perempuan itu makin beruban banyak di kepala, ini bisa menyebabkan suaminya berkurang, ada bernafsu laki. Nah lalu jenang bini abahnya idinakan lah orang bersemir hitam. Nah ini dibolehkan, semir hitam dibolehkan bagi seorang istri. Sudahlah, akhirnya kita sambung lagi. Mudah-mudahan sebahagian itu dulu yang kita sampaikan dapat kita jadikan pengetahuan, dan mudah-mudahan kita sama-sama dapat mengamalkannya. Sirin Nabi wa ali Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa qina waffiqna ila siratal mustaqim wa afina wa'fana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum